Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan indikator ekonomi makro sebagai dasar penyusunan rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022 yang disampaikan kepada DPR RI. Bu Ani menyebut, usulan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 hingga 5,8% dan inflasi sekitar 2,4%. Tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun di kisaran 6,32 hingga 7,27%. Nilai tukar rupiah berada pada 13.900 hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk indikator-indikator yang dijadikan asumsi awal, saat ini tadi telah saya sampaikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,8%. Ini nanti kita harus terus kalibrasi karena pembahasan dengan DPR dengan melihat data-data yang terkini. Sementara, untuk kebijakan fiskal tahun 2022 akan dilakukan secara efektif, bijaksana, dan berkelanjutan dengan pendapatan negara ditargetkan meningkat ke kisaran 10,18 hingga 10,44%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut akan menciptakan kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 hingga 6,2%. Ratusan calon penumpang kapal memadati loket tiket dermaga reguler Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Penumpang saling berdesakan untuk menjalani tes Genos sebagai syarat perjalanan. Pihak Pelabuhan Merak kembali melakukan penyeberangan penumpang setelah dilarang saat periode 6 hingga 17 Mei 2021. Sayangnya, tingginya antusias calon penumpang menimbulkan kerumunan dan lengah akan protokol kesehatan. Emang kemarin nggak bisa mudik ya, Bu ya? Nggak bisa sama sekali, kan? Jadi milih sekarang ya, Bu? Ini tujuan mau kemana? Bandar Lampung, Dari? Jakarta. Berdasarkan data perjalanan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, terdapat 17 kapal, 5 dermaga reguler, dan 1 dermaga eksekutif beroperasi di hari pertama beroperasinya moda kapal laut tersebut. Sementara, sejak Selasa, PT KAI kembali memberlakukan pengetatan di Stasiun Senen dengan membatasi masa surat bebas COVID yakni 1 kali 24 jam. PT KAI mencatat terdapat 6.000 penumpang yang melakukan perjalanan kereta dan ada 20 jadwal perjalanan kereta api jarak jauh. Kalau untuk kedatangan, kalau kemarin ada sekitar 8.000, hari ini ada sekitar 6.000 pengguna yang datang di stasiun Pasar Senen. Seperti itu. Untuk di Gambir rata-ratanya masih sama, sekitar 3.000 penumpang yang tiba di stasiun Gambir. Selama masa pengetatan mudik, PT KAI tetap membatasi jumlah penumpang dalam kereta, yakni hanya 70% saja. Sebagai bentuk kerjasama sektor swasta dengan pemerintah, perusahaan memberikan vaksin gratis kepada seluruh karyawannya. Selasa, 18 Mei 2021, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi gotong royong perdana bagi pekerja di kawasan industri Jabeka, Cikarang, Bekasi. Sebanyak 19 perusahaan di sektor manufaktur mulai vaksinasi COVID-19. Kita harapkan vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat vaksinasi. Kita berharap nantinya di bulan Agustus atau maksimal di bulan September mencapai jumlah 70 juta yang divaksin. Perusahaan, pabrik, industri semuanya bisa berproduksi dalam suasana yang normal kembali. Saat ini pasokan vaksinasi gotong royong baru tersedia 420.000 dosis. Sementara komitmen yang sudah dikantongi pemerintah mencapai 30 juta dosis. Pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2021 ini masih terkontraksi sebesar minus 0,74%. Dengan data negatif yang masih berjalan ini, memperpanjang periode ekonomi Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Tahun 2020, deflasi dan pertumbuhan yang terkontraksi menjadi anomali saat perputaran ekonomi seharusnya tinggi karena momentum Hari Raya Idul Fitri. Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan potensi perbaikan pada masa Lebaran tahun ini.
Meningkatnya daya beli masyarakat di momentum Lebaran bisa menjadi salah satu pendongkrak dan penopang harapan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 untuk bisa berada di kisaran target pemerintah bahkan hingga akhir tahun 2021. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, diharapkan mampu memberikan multiplier effect, salah satunya dengan tumbuhnya usaha mikro kecil menengah. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi jumbo terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sekitar 60% dari PDB. Dengan demikian, diharapkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran target pemerintah sebesar 6,7% hingga 7% pada kuartal 2 2021 dan 4,5% hingga 5,5% pada keseluruhan tahun 2021. Halo pemirsa, apa kabar Anda setelah liburan yang cukup panjang? Saya kembali di Rumah Perubahan dan tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama Prof. Renald untuk mencicipi kue lebaran. Halo Prof. Halo Frida. Apa kabar Prof? Kabar baik. Setelah liburan? Fresh. Oke. Ya. Nah, bicara masalah liburan, bicara masalah beberapa masyarakat kita yang tetap nekat untuk mudik. Ya. Nah, Prof melihat fenomena ini terkait dengan kesehatan dan ekonomi. Apakah ini merupakan satu permulaan bahwa perekonomian kita akan segera pulih ke depan? Fenomena kemarin itu bisa dilihat dari dua kacamata. Ada kacamata yang marah, ada kacamata yang bahagia. Tetapi saya sendiri melihat ini adalah suatu strategi yang cerdas dari pemerintah. Ya. Paradoks sekali, sangat paradoks. Jadi yang marah itu mengatakan gimana sih, ini kan dilarang katanya mudik, tapi tempat wisata dibuka. Yes. Terus kemudian katanya nggak bisa, katanya disekat. Ternyata yang lolos banyak juga begitu ya. Nah, disebutkan 1,2 juta, 1,7 juta yang pergi, ada yang berapa juta pergi begitu ya. Yang kedua adalah orang yang bahagia, yang bisa melihat bahwa ini adalah satu fenomena yang saya pulang, saya tidak dilarang, saya bisa kok begitu. Mereka senang. Dari semua itu paradoksnya adalah bagaimana ini sesuatu yang dilarang ternyata bisa menciptakan gerakan ekonomi, tetapi juga ada hal yang tidak dilepas begitu saja. Kalau dibiarkan mudik itu lepas banjir begitu ya. Tetapi ini agak disekat, sebagian orang benar kesadaran ya udah saya nggak pulang, jadi berkurang 50% yang mudik begitu katakanlah ya. Tetapi mereka juga khawatir karena ada kasus India. Namun pasti ada bocornya tempat-tempat wisata yang meledak yang kita lihat, wah padat sekali dan kita stres melihatnya. Tapi ada roda yang bergerak, walaupun tidak 100%, ada roda ekonomi yang menurut saya lebih baiklah daripada tidak ada sama sekali. Jadi Prof. Renald positif bahwa di kuartal kedua nanti capaian pemerintah atau target pemerintah 7% akan tercapai? Saya tidak tahu angkanya dan saya tidak senang memprediksi. Ya. Saya tidak suka dengan angka ya. Karena angka itu bisa benar, bisa juga tidak benar. Tetapi menurut saya ini cerdas dan cukup baik. Saya agak optimis karena momentumnya sudah terjadi. Hanya saja tetap hati-hati ya. Oke, optimisme Prof. Renald ini sepertinya disikapi dengan optimisme dari pemerintah kita, Prof. Dan pemerintah kita yakin bahwa di kuartal kedua 2021 ini kita bisa mencapai 7%. Kita simak liputan berikut ini. Pemerintah terus-terusan menyuarakan pertumbuhan ekonomi dengan percaya diri untuk kuartal 2 2021. Tak tanggung-tanggung, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh 7% di kuartal 2 2021. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua akan masuk jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7%. Kita bisa melihat dari PMI sudah mencapai 54,6, kemudian dari segi aktivitas, indeks keyakinan konsumen juga sudah mendekati ke angka normal. Sebagai catatan, perekonomian Indonesia sebelum pandemi belum pernah mencapai angka 7% di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% setiap tahunnya. Sejumlah indikator membuat pemerintah optimis menatap kuartal 2, meliputi Purchasing Managers Index yang mencapai 54,6 pada April 2021 dan indeks keyakinan konsumen sebesar 101,5. Di luar perbaikan indikator ekonomi, keyakinan itu juga didasari basis angka pertumbuhan ekonomi yang turun tajam pada kuartal 2 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Pada kuartal 2 2020, PDB berdasarkan harga konstan berada di posisi 2.598 triliun rupiah.
Sedangkan pada kuartal 1 2021 ini sudah mendekati level 2.700 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah masih mewaspadai dampak gelombang kedua COVID-19 di India dan Singapura. Sebab, kondisi tersebut menyebabkan Singapura memutuskan untuk melakukan penguncian wilayah atau lockdown. Prof, sepertinya udah ada Ya. narasumber yang hadir Ya, nih, Prof. sudah dari tadi masuk di sini. Oh, Ya, iya, kami oke. persilakan. Ya, Iya, kita iya. kenalan. Ya. Mari, silakan. Ya. Terima kasih. Iya. Ya, sudah hadir di Rumah Perubahan, ada 2 narasumber tentunya. Saya ingin memperkenalkan Ibu Nina Tursina, Dewan Pertimbangan Apindo. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Setelah Apa sekian lama kabar? baru berjumpa lagi. Ya, alhamdulillah sehat. Salam sehat ya, Bu, ya. Gimana dirimu? Tambah cantik ya. Terima kasih, Ibu. Dan tentunya ada Pak Joshua Pardede, ekonom perbankan. Terima kasih sudah hadir Terima kasih. di Rumah Vita. Perubahan. Terima kasih. Pemirsa, benarkah UMKM Indonesia mulai bangkit dengan lilitan krisis atau justru masih terhimpit? The Indonesia Economic Club akan membahas lebih detail sesaat lagi.